Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah. Amin. Balik lagi bersama saya Wik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Kali ini tema kita sekitar pendakian gunung ya, yaitu antara hidup dan mati Arya Sena di Gunung Raung. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu sekaligus solo hiking dan pendaki senior. Mari kita sambut Kang Arya Sena. Kang Sena, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Lagi sibuk apa nih? Lagi nyusun novel. Oh, lagi fokus ke buku nih kayaknya. Lagi fokus untuk menerbitkan banyak judul novel. Tapi kalau berarti berhenti dulu nih gunungnya, naik gunungnya berhenti dulu atau? Ya, sementara dihentikan dulu karena kita harus punya koleksi buku-buku yang bisa untuk dijadikan pegangan lah di hari tua gitu. Amin. Kalau naik gunung udah puas banget, alhamdulillah. Udah puas banget ya. Iya. Kalau konten YouTube-nya masih jalan, Kang? Ya, kadang jalan ya, walaupun tidak seperti kemarin gitu. Berarti benar-benar mau difokusin ke nulis dulu ya? Betul, kita mau fokus untuk menulis dulu. Tapi selama ini bukunya ini sistemnya PO atau gimana nih Kang, kalau boleh tahu nih Kang? Iya, karena kita self publisher, jadi memang harus PO. Kalau enggak pasti kehabisan. Karena kita dahulukan yang udah transfer. Benar-benar. Iya. Bisa PO di Instagram ya? Langsung di Instagram ataupun ke WA saya biasanya kan. Tapi kalau boleh tahu nih Kang, terakhir banget ngedaki di mana nih Kang? Kemarin 9, 10 Agustus ke Lawu. Oh, baru dong? Baru kemarin, iya. Berarti masih ada nanjak-nanjak ya Kang berarti? Masih. Terus langsung ngerevolusi gitu ya. Menyadari usia ini udah nggak terlalu muda gitu ya. Pengen ya, di umur 50-an agak slow dikit lah. Kita udah bisa jualan buku. Kalau naik gunung masih bisa ya naik. Berarti ini udah novel ya bentuknya atau ya, novel yang ketiga nih Kang kalau bisa dibilang tuh. Iya, yang ketiga. Yang pertama kan 1001 kisah pendakian, yang kedua yang tentang Gunung Slamet apa itu? Betul, Minta Mantu Anak Manusia. Minta Mantu yang terakhir ini tentang Gunung Raung. Gunung Raung nih yang mau kita teror. Yang mau kita bahas nih Kang malam ini nih Kang. Boleh. Boleh ya Kang ya sedikit ya bocorannya siap. Kang. Tapi ada kepikiran nggak Kang kalau dari nulis novel ini mau sekalian diangkat ke film juga gitu? Kepikiran sih ada ya, cuman kita kembalikan kepada sang pemilik semesta ini. Semoga aja adalah salah satu cerita yang memang diangkat ya. Kebetulan sih kalau untuk Gunung Slamet itu memang udah banyak yang ingin mengangkat ya, tetapi ada sedikit kendala. Dan akhirnya ujung-ujungnya minta dinovelkan juga, baru nanti bisa diproses lebih lanjut. Ya itulah kenapa kemarin saya fokus bikin novel. Ternyata kalau mau difilmkan butuh novel. Akhirnya saya putuskan untuk kalau begitu mendingan gue bikin novel aja dulu. Naik gunung kan gampang selama sehat gitu kan. Iya. Berarti udah ada yang nawarin ya Kang ya untuk dituangin jadi film nih kira-kira ya? Kalau untuk Minta Mantu peminatnya banyak sebenarnya untuk PH itu ya. Tapi ya ada kendala sedikit di teknis. Gitu. Teknisnya itu akhirnya merujuk kepada bentuk novel. Betul. Nah Kang, balik ke tema sedikit nih Kang, tentang Gunung Raung nih Kang. Boleh diceritain nggak sedikit nih Kang, awal mulanya gimana naik Gunung Raung ini sampai ya kendalanya gitu, sampai hal-hal yang mistisnya gitu Kang, boleh? Jadi awal mulanya tuh ya nggak sengaja juga sih ya, hanya saat itu kita lagi santai kok. Gue lagi main gitar di pinggir kali itu pulang kuliah. Udah nggak kuliah sih 2003, udah santai itu udah kerja freelance di beberapa media sama di kantor notaris. Waktu itu gunung yang belum didaki di Jawa Timur dengan ketinggian 3000 itu baru Raung sama Argopuro yang belum didaki. Yang lain udah kedaki semua. Nah, jadi pas lagi nongkrong, anak didik nih pulang kampus dia. Kebetulan dia waktu itu baru kuliah lah. Langsung, "Bang, bete," kata dia gitu. Terus, "Raung yuk."
Dalam hati deh asik nih Raung gitu kan. Raung itu terkenal banget ya dengan cerita yang nggak ada yang enak didengar gitu. Kayak posnya tuh kalau kita naik dari Sumber Beringin, karena ketika itu ya Gunung Raung tidak sefamiliar sekarang. Dulu nggak begitu terkenal mas. Kalau sekarang kan terkenal banget, dulu nggak. Jadi waktu itu kita tahu cerita Raung tuh cuma ada pos Pondokan Mayit, pos Pocong, pokoknya nama posnya aja tuh nggak ada yang enak. Namanya juga udah angker. Terus kalau kita nanya sama senior itu, oh jangan deh, aneh-aneh gitu ceritanya kan. Ya kita pendaki gunung itu nggak ada urusan sama setan kan mas. Ini awalnya nih ya. Iya gitu, tertarik karena ceritanya yang sangar lah. Berarti penasaran juga nih Kang, berarti sebenarnya maksudnya masa sih gitu mau. Iya, satu penasaran, kedua gunung ini nggak familiar. Nggak familiar. Tapi saat itu track record Kang Sena nih udah sering naik gunung ya, catatannya gitu atau 2003 itu paling baru 100-150 kali naik gunung lah. Udah sering itu kan. Bukan paling namanya Kang. Iya, baru-barulah itu. Lanjut nih Kang, berangkat berarti dari Banyuwangi atau kemana nih? Ya, kita waktu itu patokan Sumber Beringin ya. Sumber Beringin. Ya, karena jalur yang familiar hanya Sumber Beringin. Hanya Sumber Beringin. Oke, berarti Surabaya ya atau mana? Kita nanti ke arah Bondowoso sebenarnya. Bondowoso ya. Itu minim banget literasi yang kita bisa dapat. Dulu. Iya, saat itu. Kalau sekarang kan Raung lewat Kalibaru orang bisa semua. Iya. Dulu literasi hanya keluar lewat Sumber Beringin ataupun lewat Glenmore. Itu semua serba samar. Oh gitu. Tapi ya namanya kita pendaki, kalau udah niat jalan, literasi nanti bisa kita gali. Sepanjang perjalanan itu kita punya mulut, cari punya informasi. kita akan terus gali literasi sebanyak-banyaknya. Jadi tetap berangkat. Singkat cerita besoknya nih langsung berarti nih Kang? Langsung berangkat. Dulu kan bisa dadakan naik kereta. Oh iya benar. Setiket hari ini bisa berangkat. Nggak dapat kursi juga nggak ada masalah kan. Iya bisa duduk di bordes. Berangkat sampai sono Kang? Malam atau pagi? Kita berangkat sore dari Senen sampai Gubeng itu pagi ya, sekitar jam 7 atau jam 8. Jam 7, jam 8 ya. Berarti lumayan perjalanannya ya. Ya saat itu kereta ekonomi jangan ditanya. Banyak berhentinya ya? Ya banyak disusulnya. Nah selama baru nanjak itu biasa aja atau gimana Kang? Maksudnya emang udah ada rasa di awal sampai kaki gunung atau gimana tuh? Ya jadi tujuan awalnya kan ke Sumber Beringin. Kita sendiri itu waktu itu nggak suka naik bus. Jadi ke Sumber Beringin itu kita tahu kan Bondowoso. Nanti kita akan turun di Rogo Jampi ceritanya. Oke. Nah dalam perjalanan dari Gubeng ke Rogo Jampi kita naik kereta apa namanya kereta Sri Tanjung. Di dalam kereta kita ketemu ini ya anggota TNI. Beliau ini kalau nggak salah Babinsa ya. Ngasih tahu ada jalur baru di daerah Kalibaru. Saat itu beliau bilang jalur Pataka. Saat ini terkenal dengan nama jalur Pataga. Sudah sangat terkenal. Dulu 2003 ini jalur baru-baru dibikin mas. Ini baru nih berarti nih. Jadi sepanjang perjalanan itu kita dapat info nih dari beliau. Kebetulan dia anggota TNI. Loh valid dong informasinya. Iya A1. Oh iya A1 ini kan saya bilang sama teman saya. Ntar dulu Sumber Beringin jalur baru nih masih perawan coy gitu kan. Berangkat nih akhirnya ke situ. Akhirnya kita banding setir, nggak jadi Sumber Beringin. Kita nggak turun Rogo Jampi, kita turunnya di Kalibaru. Oke. Tuh. Berarti masih sepi dong Kang waktu itu. Kan nggak ada yang tahu kan berarti? Ya yang tahu tuh yang baru buka aja anak-anak Pataga. Kalau kata Pak Kadus, kemarin juga kita baru kontak-kontakan lewat virtual. Saya live, beliau masuk. Memang saya pendaki rombongan kedua setelah pembuka jalurnya itu gitu. Menurut jalur beliau gitu ya. Buka jalur Babinsa lah gitu itu. Enggak, yang buka jalur itu Pataga. Pataga Surabaya di tahun 2002. Nah, tim kedua yang datang ke sana setelah mereka itu saya. Dan saya cuma berdua, Mas. Itu nggak tahu apa-apa tuh Kang ya awalnya Kang ya. Udah pokoknya lewat situ jalur baru. Jalur baru. Kita akhirnya turun Kalibaru. Lagi-lagi setiap informasi yang harus kita cari sekecil apapun itu yang kita dapatkan itu pasti sangat berguna. Itu salah satu filosofis kita kalau di jalan. Informasi sekecil apapun akan sangat berguna. Makanya kita akan gali terus. Di stasiun kita gali lagi ternyata ada tukang ojek juga yang paham, pernah dengar gitu kan. Oh iya betul Mas.
setahun yang lalu baru dibuka jalur Pataga. Nah, ketika sama tukang ojek benar ngomongnya Pataga. Terus itu bisa sampai puncak sejatinya, Mas? Bisa katanya. Yang naik berarti kan yang merawalin baru baru dua tim. Satu tim besar, kedua saya tim kecil yang berdua. Nah, itu info dari tukang ojek makin valid tuh kan. Kalau saya belum pernah naik, Mas, cuma saya dengar cerita gitu kan. Oke, Mas. Terima kasih. Besoknya baru kita ke Pak Kadus. Diantar sama Mas Yudi ini namanya. Nah, di Pak Kadus baru dapet info baru. Apa tuh? Loh, Mas, sampean mau naik Raung cuman berdua. Udah jangan gitu. Karena di sana kan Madura kan. Jangan, Mas. Sini masih banyak peri katanya. Apa itu peri, Mas? Peri itu cewek cantik tapi terbang-terbang ada gitu kan. Loh, kalau itu biasa, Pak. Kalau cantik-cantik ya tak nikahin malah gitu kan. Woi, sembarangan kamu gitu. Iya, udah diam lah gitu. Terus di sini masih banyak singo katanya gitu. Singo itu penyebutan untuk harimau Jawa. Kita percaya nggak percaya, menurut sumber, menurut data yang valid yang kita paham, harimau Jawa itu pada tahun 1981 sudah dinyatakan punah. Tapi warga di bawah kaki Gunung Raung mengatakan mereka masih banyak. Saya pikir asumsi aja nih, nggak taunya dibawain korban yang habis diserang. Oh, ada? Ada warga. Ini Mas, ini warga saya, ini untung hidup ini. Oh, kirain ini doang, maksudnya ya cerita mistis gitu masuknya. Harimau bukan harimau beneran, tapi harimau masih beneran ya. Harimau beneran. Lanjut, Kang. Jadi di rumah Pak Kadus itu selain kita dipesenin di sini masih banyak peri, mungkin kalau bahasa kita kuntilanak kali ya. Iya, kok. Juga ada beberapa makhluk mitologi yang berkaki besar, juga bertubuh sangat besar, dan itu suka merusak lahan warga. Loh, ini pengakuan mereka ya. Kalau saya memang nanti akan menjumpai itu hanya bentuk suara. Nanti pas pendakian. Terus juga nanti dipesankan oleh mereka, terutama oleh Pak Kadus ya. Pak Kadusnya masih hidup kok di daerah Kalibaru sana, Wonorejo. Nama dusunnya tuh Wonorejo. Pada tahun 2003 beliau ini yang menerima saya, dan saya yakin beliau pasti masih ingat sama saya. Karena cuman anak Jakarta, cuman berdua nekat naik Raung. Pada saat Gunung Raung itu masih belum tenar kayak sekarang. Dipesenin sama beliau, nanti kalau di tengah jalan nemu tanduran itu tanaman ya. Kayak jagung, terus telo tuh apa? Singkong ya? Singkong apa? Singkong ya. Kalau ketemu kayak gitu-gitu jangan dipetik, jangan diambil gitu. Apalagi kalau jagung, itu kan bentuknya emas. Tapi kalau dikasih nggak apa-apa. Saat itu kita dengar ceritanya ya, waduh anjir nih Raung nggak ada enak-enaknya. Sesuai lah dengan apa yang kita dengar di Jakarta. Gitu. Ya, tapi lagi-lagi kita udah sampai sana gitu. Awalnya sesepuh desa, termasuk Pak Kadus itu nggak mengizinkan, Mas. Jangan kalau cuman berdua naik Raung, bahaya. Jadi udah warning lah ya. Udah warning. Cuman ketika itu kita jawabnya simpel juga. Memang secara fisik kami berdua, Pak. Tetapi sesungguhnya kami hadir di sini karena Allah. Kami bersama Allah dan Rasulnya. Juga dengan para malaikatnya. Insya Allah segala sesuatu yang sudah Allah izinkan untuk terjadi, maka terjadilah. Segala sesuatu yang akan terjadi di sana juga urusan Allah, bukan urusan saya, bukan urusan Bapak. Hidup mati Allah yang ngatur. Langsung. Kalau begitu silahkan berangkat. Apa kendala awalnya nih Kang, kalau boleh tahu nih Kang, maksudnya? Kendala awal semua yang bercerita tentang kondisi jalur itu pun dengar dari cerita. Cuman cerita nih ya. Nah, jadi cerita. Kendala kita di situ. Tapi itu informasi. Jadi ketika kita mau mendaki gunung dengan kondisi jalur yang masih perawan, yang masih virgin itu, kita harus tahu informasi air. Jalur air berarti ya? Bukan jalur air, tempat di mana kita bisa dapat air. Karena air ini sumber utama untuk mendukung proses sukses atau tidak suksesnya pendakian kita. Air. Nah, ini air dari semua sumber yang kita tanya, yang A1 ini, semua mengatakan Raung sulit air, hanya ada air di bawah.
Tetapi kondisi jalur mereka katakan cukup jelas, walaupun harus dibabat. Buka jalan berarti. Sudah ada jalur tapi karena jarang yang naik ketutup. Tutup ya. Jadi kita harus buka. Nah itu kendalanya, waktu pastinya mereka nggak tahu nih. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 5 hari. Karena kan semuanya cerita dari mulut ke mulut, terutama mungkin dari teman-teman dari Pataga yang menyampaikan. Jadi yang sampai ke kita ini ya cerita. Jadi kita harus mengasumsikan ketika itu ya. Kita harus bisa memperkirakan sendiri dengan turun ke lapangan nanti. Oke. Nah dari lapangan inilah nanti kita melakukan orientasi medan, kita mempelajari kondisi medan, dia punggungan sempit, dia punggungan lebar. Nanti dari situ kita bisa tahu kalau dia punggungan sempit, banyak sumber air, tapi pasti curam, sulit kita untuk dapat. Kalau dia punggungan lebar, kita nanti akan kesulitan membaca jalur atau trek pendakian apabila kita lost kondisi jalurnya. Karena kita harus lambung kiri, lambung kanannya agak luas. Nah itu namanya resection, kita menguji punggungan yang sedang kita jelajahi dengan cara kita mengetahui kiri kanan kita lembah, kita kuncilah punggungan kita. Itu namanya resection, ngunci punggungan tempat kita biar bergerak. nyasar lah ya. Nah supaya pegangan, walaupun gak ada jalan, selama itu punggungannya jelas, nanti kita bisa bikin jalan, ketemu jalan lagi gitu. Kan ada ilmunya. Iya. Ini selama pendakian dari pagi ini, apa berangkat dari bawah ini ke atas dari pagi atau siang? Iya, kita waktu itu berangkat sekitar jam 10. Oh, berarti pagi nih. Pagi, diantar sama tukang ojek ke ujung ladang kopi. Nah, tidak seperti sekarang yang ladang kopinya udah 3 jam ke atas. Dulu cuma 10 menit, masih sedikit banget ya. Di ujung jalan itu kita nyebrang jembatan kayu, sekarang udah nggak ada. Turun, itu kira-kira ladang kopi sekitar 1-5 menit, habis itu udah hutan-hutan lagi. Kira-kira setengah jam kita sampai Pondok Pasunaria. Almarhum sekarang beliau nih, tapi pondokan ini sangat terkenal sekarang. Nah di sini kebetulan kita ketemu sama beliau. Oh masih ada saat itu? Saat itu 2003 beliau masih gagah. Lagi-lagi saya kalau ngeliat orang yang dicari apa? Literasi. Karena ini daerah kita masih full tanda tanya. Jadi untuk membuat kita meyakini bahwa pendakian ini memang bisa kita lakukan, kita harus gali informasi sebanyak-banyaknya gitu. Ketika ketemu Pasunaria, tanya lagi teknis, non teknis, mitos ataupun fakta, kita tanya semua ya. Karena kita ini yang namanya pendaki gunung, ada yang namanya istilah adat istiadat setempat harus kita hargai. Oh iya. Nah, itulah yang kita tanyakan sama beliau. Ada apa aja di sini Pak? Woi di sini ada singo katanya, hati-hati. Jangan bakar-bakaran kalau malam. Gitu. Kalau bisa malam jangan bergerak karena belum ada pendaki yang mendaki setelah dari Pataga baru kalian ini. Jadi manusia yang naik setelah Pataga itu katanya ya, entah benar entah enggak, tapi kata beliau, juga kata Pak Kardus, juga kata tokoh masyarakat yang pada saat itu ada, memang katanya kita setelah dari Pataga itu katanya. Karena waktu itu kan kita cuma berdua. Ya di situ kita dikasih tahu tuh sumber air, kita ambil sumber air. Tapi tidak ada satupun yang memberitahu kondisi jalur, kemiringannya berapa derajat, antar posnya berapa menit. Itu semua masih tanda tanya besar yang harus kita jawab dengan berjalan di sana gitu. Iya. Kabarnya nih Kang, di kerajaan di Gunung Raung itu ada kerajaan Macan Putih gitu Kang. Apa ada cerita mistis lain saat itu nih sebelum Akang berangkat? Kalau itu saya nggak tahu malah ya. Oh, itu kerajaan Macan Putih, Macan Hijau, Macan Merah saya nggak ngerti ya. Tetapi kalau cerita mistis ya, karena memang di Indonesia ini mistis dan mitos itu udah menjadi bagian ya konsumsi dari budaya kita kan. Iya benar. Kalau pengalaman pribadi saya memang di sana dulu ya ketika itu memang tempatnya karena kan jarang dijamah manusia saat itu Raung. Yang saya tahu memang di sana banyak sekali peri, wanita-wanita cantik, tapi ya mereka gitu. Ambang. Iya terbang gitu kan. Tapi cantik bener Kang. Cantik tapi pucet-pucet. Iya nggak ada yang enak dilihat lah ya. Tetap enakan lihat istri. Halal. Jadi kalau boleh tahu nih, mulai kapan nih Kang Sena nih ngerasa udah mulai agak aneh gitu? Iya sejak malam pertama.
Berarti nanjak dari jam 10 ke atas. Bermalam nih. Malam pertama. Ini belum nyampe puncak nih, Kang. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh, ini masih di bawah. Sekarang itu sebelum camp 2 lah ya. Kalau sekarangnya itu kira-kira 10 menit sebelum camp 2. Karena kan saya cukup sering juga naik Raung. Oke. Di situ banyak pohon kirai lah. Mungkin buat pendaki Raung tahu lah ya tempat kirai. Kirai itu pandanutan. Nah, saya ngebase di situ tuh. Ya di awal-awal kita pendaki ya selalu kalau masalah ngomongin setan. Tapi kan nyali itu yang namanya berani itu kadang ada, kadang enggak, kadang kuat, kadang tipis. Ya. Nah, emang Kang Sena masih kadang kuat kadang tipis bukannya? Yang namanya manusia itu ada timbul tenggelamnya, itu. Kirain berani terus gitu. Wah, yang berani terus cuma Allah. Lanjut Kang, ada apa tuh Kang di situ Kang pertama kali? Ya Kang? awalnya sih nggak ada apa-apa, cuman feeling udah. Karena kan kita punya apa ya, diberikan kekurangan itu bisa merasakan energi makhluk lain. Kelebihan itu Kang. Kekurangan malah. Kalau yang nggak bisa ngerasain kan enak. Nyantai dia. Apa yang terjadi Kang? Jadi lepas maghrib itu mungkin sekitar jam 6:30. Kita lagi santai sih ngobrol ya. Ya, nggak tahu sih ngobrol apa, yang jelas ke waktu itu saya istri saya lagi hamil waktu itu ya, hamil muda. Oh gitu. Nah, istri saya lagi hamil sekitar 3 bulan. Bukan yang sekarang ya. Kalau ini baru ini. Jadi saya agak batasin omongan memang karena istri lagi hamil gitu. Kita ngomongin apalah. Tiba-tiba di atas tuh ada yang bener cewek gitu kan. Tapi dia terbang gitu kan. Masih santai kita, masih coba untuk santai. Ketika yang kedua, ketiga bareng, teman saya langsung diri masuk ke dalam bivak. Nggak banyak ngomong. Saya coba untuk tenang gitu. Ternyata kok hawanya makin gak enak gitu kan. Oh gitu. Aduh, udah nih kopi taruh, rokok matiin, buru-buru saya masuk ke dalam juga. Kirain di dalam urusan aman tuh. Iya. Ternyata kita merem, lah makin jelas. Jadi pakai apa ya? Jadi kayaknya 2 dimensinya udah kebuka gitu. Mata kasar kelihatan, kita merem ya makin jelas gitu. Jadi kan serba salah tuh. Itu saya dengerin aja, buset, makin lama makin ramai nih kan. Mungkin tuh cewek-cewek itu mungkin ngeliat kita kepo kali ya. Wah, ada cowok keren-keren lagi nih. Berarti nggak cuma satu gitu Kang? Banyak. Banyak? Maksudnya banyak itu 10-an kan? Lebih. Yang bener nih kan? Serius. Pakai seragam gitu putih semua atau gimana? Nggak tahu deh, pokoknya itu dari nada suaranya itu nggak mungkin 10-20, banyak gitu. Soalnya hampir di semua tempat ada gitu. Herannya mereka kan tidak ada yang menyentuh tanah. Tapi suara langkah kakinya kedengeran duk, 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 sekitaran kita itu. Ya rumpian ala kunti lah gitu. Rame itu, akhirnya kita minum CTM. Kebetulan saya kalau naik kan suka bawa CTM. Oh, buat gatel Kang atau gimana? Ya buat obat tidur. Oh gitu. Dalam situasi tertentu kan kita butuh istirahat yang cukup. Oh gitu. Harus dipaksa tidur. Apalagi kalau udah kita main manajemen mental, manajemen fisik itu harus. Oh iya. Dalam pendakian yang masih tanda tanya itu manajemen fisik kita harus bagus, terutama mengatur waktu tidurnya tadi. Makanya butuh CTM. Minum CTM kirain selesai urusan, enggak. Mimpinya mereka. Teman saya main mimpi basah pagi-pagi, buset banjir, ngapa lu? Banjir gua katanya. Kelar gua di apa namanya? Ya begitulah. Dia mimpi basah. Pagi-pagi, kalau saya alhamdulillah enggak. Berarti lanjut pendakian nih Kang. Di hari kedua nih berarti nih Kang. Hari kedua. Hari kedua nggak ada apa-apa nih Kang. Lanjut. Hari kedua justru ini yang paling menegangkan. Wah, ini belum nyampe nih ya, tetap ya, masih baru mau naik ya, nih. Baru sekitar 2 jam meninggalkan lokasi camp pertama kita. Kan menurut info katanya nih ya, yang sekarang mendaki Raung, katanya mereka nggak ada yang pernah ketemu kera. Oke. Nggak ada yang ketemu monyet satupun. Tapi pada saat itu kita ngeliat monyet. Mungkin ada sekitar 5 sampai 10 ekor. Monyet biasa. Monyet biasa. Itu ada di atas kita lah, kita lagi istirahat. Nah di saat kita lagi istirahat, tiba-tiba mereka nih ketakutan. Bahkan ada yang sampai jatuh, jalan aja susah. Nggak tahu ngeliat apaan, takut banget ini. Pokoknya tiba-tiba burung terbang yang dibawa, tiba-tiba makhluk-makhluk yang ada di situ, entah monyet, entah burung, itu semuanya bubar berantakan.
Masih terang nih Kang ya? Terang. Oke. Nggak lama kita lagi bingung, tiba-tiba ada suara. Oh. Tanda dari alam jelas tuh. Hewan semua ketakutan. Itu saya ingat ada 2 ekor monyet jalan kali terkencing-kencing kali dia jalan itu. Saking takutnya tuh. Kita baru yang tadinya mereka baru kita ganti. Anjir dia nih jawaran sini gitu kan. Gemeter kita. Kita kan tes gede-gede. Satu-satunya perlindungan paling efektif yang bisa kita pindah-pindahin adalah tas kita sendiri. Oke. Udah tas kita lepas, kita taruh, kita berlindung di tas. Sambil gemeteran kita lihat tuh ke arah tempat asal suara tadi. Apa yang terjadi Kang? Alhamdulillah sih dia kagak nongol. Cuman basah kita semua udah. Basah kencing di celana. Alhamdulillahnya cuman ngaum sekali terus kayak daun semak-semak tuh bergerak seperti ada yang mendatangi kita. Nah di sini satu keyakinan yang saya pegang. Saya baca Salamun ala Nuhin fil alamin ya Sayyidi ya Rasulullah. Salamun ala Nuhin, salam untuk Nabi Nuh. Oke. Nabi Nuh itu yang menyelamatkan hewan-hewan di saat banjir besar. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin umat, wahai kekasih Allah. Saya baca itu bukan karena Nabi Nuhnya, bukan karena Rasulullahnya, tapi karena Allah saya butuh pertolongan. Saya baca itu benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Alhamdulillah itu mundur. Berasa gitu ya, maksudnya kayak ada yang mundur gitu. Terasa, karena aura karismatisnya tuh menghilang. Kan tadinya kita gemeter walaupun itu nggak ada. Itulah Raja Rimba, betul. Bener-bener Raja Rimba itu nggak kelihatan bandanya, nggak kelihatan itu makhluknya. Kita udah kencing basah aku, full basah. Berarti rasa takut aja gitu ya, yang udah rasanya gitu. Nah justru itu ngelihat setan seumur-umur nggak pernah kencing di celana. Ngelihat dia nih, baru dengar suaranya, habis kencing kita. Itu ada 15 menit kita nggak gerak. Bikin tombak aja begini ya udah. Ini golok, ini tombak begini ya. Ini kalau dia datang ya udah makan dah. Lagu-laguan doang. Bawa senjata ya. Gila auranya. Bener-bener yang namanya harimau itu. Wah, gila. Jadi setelah udah enak, baru kita lanjut. Tetapi sepanjang perjalanan ada aura yang seperti itu. Ngikutin Ngikuti kita. Tapi kita nggak yakinnya kalau itu betul harimau. Harimau itu satu, nggak boleh kita munggungin. Kalau kita munggungin, udah pasti diterkam leher kita. Karena harimau itu mesin pembunuh yang sempurna. Kalau kita adep-adepan, masih ada kemungkinan lah ya. Untuk lawan, bukan untuk menang, untuk lawan gitu. Kalau untuk menang, ntar dulu dah. Lah dia mah jagonya gitu. Jadi kayaknya tuh bukan harimau beneran kalau yang udah fase keduanya. Tapi itu bener-bener bikin kita keteror. Sepanjang jalan. Turun nggak mungkin, naik terus. Masih juga belum kelihatan. Akhirnya kita putuskan ketika dapat tempat tinggi, ada di puncak pegunungan, kebetulan gunungannya tipis. Saya putuskan untuk bikin pertahanan di situ. Ya kayak semacam inilah ya, pagar lah ya. Nah pagar, kita bikin tombak-tombak gitu, nggak rapet-rapet ya, ada 1-2 lah. Cuman antar tombak itu kita kasih tali, yang bagian depan itu kita hubungin dengan kaleng. Jadi kalau dia kesenggol, kaleng isi batu bunyi, gitu. Terus yang bagian samping kita isi dengan botol aqua. Kalau itu kesenggol, ntar dia juga bunyi, gledek gitu. Jadi kita bikin kayak gitu tuh, sekeliling tenda kita, bukan tenda sih, bivak. Ini sebelum mau istirahat nih ya? Iya, sebelum mau istirahat itu. Malam kedua nih berarti nih? Malam kedua. Dan malam keduanya itu kita keteror sama itu aja. Padahal nggak ada apa-apa sih. Cuman kita khawatir, ini kan makhluk nokturnal, khawatir datangnya malam gitu. Iya. Nah, tapi akhirnya lagi-lagi kita bisa tidur, ya udahlah. Wong kita udah sampai sini, udah ada di tengah-tengah jantung belantara Gunung Raung. Tadi kan kita di bawah ngomong, kita kesini bersama Allah dan Rasulnya, udah balikin lagi sama Allah. Kalau emang waktunya mati di sini, mau ngumpet, mau naik sampai ke atas pucuk pohon beringin juga atau pucuk pohon pinus juga mati juga. Gitu. Ya udah,
kita tidur malah nggak ada apa-apa. Malah Jadi aman. iya kuncinya tetap di pasrah itu tadi. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Tapi berarti selama perjalanan besoknya atau 4 hari berarti Kang yang menaik ke atas ya Kang ya? Ya Kurang lebih 3 hari. 3 hari. 3 hari. 4 malam sama turunnya tuh 4 malam. Oh, turun 4 malam. Oh iya 4 hari 4 malam sih. Ada lagi Kang kejadian yang luar biasa gitu di Gunung Raung. Nah ini baru mistis full. Yang benar-benar serem. Berarti udah 2 malam di situ baru kena mistis gitu. Nah, kan kalau kemarin cuma sekedar ini aja ya, Mbak Peri ya. Kenalan. Mbak Peri, teman saya dapat bonus malah mimpi basah gitu. Iya. Di sini sekarang jadinya camp 9. Hmm. Sekarang itu dia camp 9 sebelum puncak bendera. Jadi bayangin dulu saya bawa keril sampai ke camp 9 sebelum puncak bendera. Saking kita nggak tahu harus nge-base di mana. Gitu. Ada apa tuh Kang di situ? Itu lepas maghrib rencana kita mau kan kita nge-base itu kan ada cerukan dia dinding terjal begini dari tanah ya. Nah kita dapat cerukan kayak gitu kan, wah angin aman nih. Namanya kita kan cuma bikin bivak, kita nggak buat tenda, bivak, bikin dari terpal. Nah di depan kita percis ada pohon melintang bagus buat nongkrong. Nah sore itu sekitar jam 4 kita sampai istirahat. Saya langsung orientasi medan dulu, ninggal temen nih. Lu diam di sini, lu kumpulin kayu bakar, lu masak. Lu mau kemana bang? Gue mau lihat dulu. Masih berapa hari lagi kita? Soalnya cadangan air kita tinggal setengah dirigen. Harus dihitung nih masalahnya. Ya udah lu sini, nih golok pegang. Kalau ada apa-apa kode bahaya, nggak usah ribet, nggak usah lari, nggak usah panik, diem sini. Periwitan kayak, udah periwitan 3 kali gue tahu itu bahaya gitu kan. Teman, kebetulan nih anak didik ngerti lah ya bahasa-bahasa kode lapangan kita. Saya naik kira-kira 10 menit ke atas sampai ke puncak bendera tuh. Di puncak bendera saya ketemu jalur tipis, sekarang namanya Sirotol Mustaqim 1. Karena emang kecil banget tuh. Nah iya, saya coba turun ke situ tuh. Udah sekitar jam 4:30 kan. Saya turun Sirotol Mustaqim 1 mentok. Saya dulu nggak tahu namanya apa, sekarang dikenal dengan nama Ekstrim 1. Saat itu saya sampai situ aja karena udah sore kan. Saya lihat, saya pegang batunya. Wah ini mau batuan keras. Yes, kita kan anak rock climbing gitu. Ini mau batuan keras. Nggak usah pakai pengaman juga bisa. Coba naik tek tek tek, orang cuma 2 meter. Sampai turun lagi. Poinnya enak. Ini mau bisa besok. Turun. Balik lagi. Sampai ke tempat kita nge-base itu yang sekarang kira-kira camp 9 atau camp 8, camp 9 dah lupa lah. Pokoknya dia deket sama pos bendera tuh, puncak bendera. Itu udah menjelang maghrib. Oke. Nah itu api unggun udah siap tuh teman, anak didikku, si Lando namanya. Nasi udah mateng, kopi udah siap. Gimana bang? Besok bisa udah. Tinggal tuh di atas masih ada satu punggungan. Gua nggak tahu tuh di balik punggungan itu apa. Nah sekarang baru tahu namanya Sirotol Mustaqim 2. Gitu. Yang saya tunjuk itu namanya Puncak 17. Puncak 17 ya. Nah habis maghrib santai nih di batang kayu itu lagi ngerokok ngopi, ada suara kring kring kring, kaget dong. Sepeda nih. Sepeda berdua sama temen nih, siapa yang main sepeda di sini gitu kan. Itu langsung nyeletuk itu, siapa yang main sepeda, kring 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 kring, tengak tapi masih cuek tuh, belum bagol pala belum. Nggak lama ada orang mainan gas motor entah ereking, entah ereka, entah Porsche, pokoknya 2 tak ya. Makin bingung lagi nih, siapa yang main motor sih? Karena nggak mungkin lah ya. Waduh udah jauh banget. Enggak, ini suaranya masalah bukan suara kayak yang pantulan jauh, bukan, ini suaranya kayak deket gitu kan. Iya kalau motor mungkin masih bisa lah pantulan dari jauh, tapi kayak kring-kringnya ini lah. Terus nggak lama suara mobil, brum brum digas, merinding nih pala, langsung, wah nggak beres nih, langsung masuk ke dalam bivak kan, masuk dalam bivak, diam di dalam bivak. Nggak lama, itu kayak apa sih, kayak lindu, gitu. Kaget kan kita. Waduh kena gempa di Raung gitu kan. Wah gempa nih bro, gempa bro. Pegangan kita terasa tuh.
taunya apa? Kaki. Kaki apa, Kang? Kaki orang. Kita cuma lihat kakinya dong lewat di depan kita tuh. Kelihatan. Padahal segitu gelapnya. Tapi bisa kelihatan sama kita itu bentuk kaki. Kan soalnya kita bivak ini kan nggak ketutup. Berarti gede banget ya. Itu kaki lewat. Langsung sama temen cabut golok, diem-dieman udah. Diam. Kita taburin garam. Bukan garamnya, bukan goloknya. Garam sama golok. Nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Allahnya. Saya bilang, ini jarum pentul aja kalau ada Allahnya. Apa juga modar. Apalagi nih golok. Diam aja. Wah, baru seumur-umur kan biasa dengernya hihihi gitu ya. Ini mah kagak bang, bekakakan dia. Gitu. Itu nggak tahu berapa lama. Berarti lama kalau nggak tahu berapa. Iya, kita nggak tahu berapa lama. Dalam artian karena kita udah super tegang, jadi kita nggak bisa memprediksi berapa lamanya. Dia baca-baca. Itu situasi kayak gitu gimana cara nyeritanya? Bener-bener tegang banget lah. Akhirnya kebetulan kan saya belajar ya sedikit lah ilmu-ilmu yang mungkin nggak dikuasai oleh orang gitu ya. Saya coba, entah berapa lama tiba-tiba saya lihat badan saya sama teman saya gitu kan. Jadi saya lihat badan saya sendiri sama lihat teman saya nih. Teman saya lagi gemeteran aja dia megang golok. Dalam penglihatan saya itu ada tangan gede banget, cuma tunjuknya doang masuk gitu, lagi dibacok sama dia. Ini dalam penglihatan saya di saat itu. Ketika itu saya langsung baca, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Nah itu suara ketawanya dia lama-lama keteken tuh sama suara itu tuh, sama suara selawat itu, tek tek, berganti sama suara selawat itu, jadi seantero gunung kedengeran. Jadi suara raksasanya hilang. Nah begitu selesai, saya bangun, ternyata udah 3:30 pagi. Padahal kejadiannya tadi jam 6:30. Saya ngerasa ya paling sejam, nggak nyampe. Iya. Gimana jelasin itu? Nah makanya saya bingung. Begitu saya bangun, teman saya udah pingsan kan. Oh dianya pingsan? Udah pingsan, udah tidur, udah megang golok, tidur gitu. Saya bangun, saya keluar, udah nggak ada apa-apa. Udah enak. Nah, ya. Cuman ya itu. Ada bagian yang saya nggak paham kenapa kejadiannya sekitar 7:30 atau 7:30. Saya sadar-sadar ketika saya bangun itu udah 3:30. Kan kita bawa jam tangan. Iya berarti gitu. Kayak pindah dimensi ya Kang, bisa dibilang atau bisa gimana? Bisa dibilang kayak seperti itu. Gitu. Iya. Ya itu sengaja sih nggak dibuka semua. Gitu. Berarti aja ya. Masih ada lagi Kang sebenarnya? Enggak, kejadian itu sebenarnya panjang. Cuman saya nggak buka semua lah. Berarti di novel lebih lengkap nih ya? Aja nanti ya. Lebih seru nih. Insya Allah lebih seru. Sobat Kumis tuh kalau mau baca lebih lengkapnya silahkan lihat IG-nya Kang Arya tuh. Lagi buka PO Kang, udah buka belum? Belum selesai. Belum, karena belum selesai ya. Kang, ini buat pertanyaan aja nih Kang. Kenapa sih kalau yang saya tahu gitu, pendaki luar itu jarang ngelihat yang begitu-gitu, sedangkan kalau pendaki Indonesia tuh lebih banyak gitu cerita mistisnya. Ada penjelasan nggak Kang di sini Kang? Apa yang Sobat Kumis belum tahu kali mungkin atau gimana? Iya ada, ini kan perbedaan pandangan ya. Oh. Jelas perbedaan pandangan tuh akan menghasilkan perbedaan sudut pandang itu jelas akan menghasilkan perbedaan pandangan gitu ya. Kebetulan memang di sana hal-hal seperti ini nggak terlalu dianggap gitu. Sebenarnya ada sih ya kalau misalnya mau digali lebih dalam ya di internet. Hanya saja ini tidak viral lah di sana, tidak terlalu diangkat kejadian-kejadian seperti ini. Berarti tapi orang-orang luar negeri itu tetap nemuin yang gitu-gitu. Kemungkinan besar mereka pasti nemuin, tapi mereka menganggapnya dengan ini aja, dengan realistis aja gitu. Mereka menganggap memang entitas itu ada, tapi mereka tidak perlu menceritakannya, tidak perlu membagikannya seperti kita, karena kan bukan budaya mereka. Oh iya, gitu. Benar. Kalau kita memang kan selain konsumsi juga memang budaya gitu. Tapi kan dengar-dengar Kang Sena ini kan suka jadi ini ya tour guide ya untuk naik gunung gitu. Tour guide. Pernah ada cerita nggak orang bule gitu terus kebetulan lagi di antara sama Kang Sena lagi ngelihat yang gitu-gitu gitu? Iya mereka melihat, tapi mereka bertanya dengan realistis, loh itu ada apa itu? Kenapa dia bisa berenang di sini
tanpa tenggelam gitu kan. Kenapa ada perempuan bisa duduk di atas pohon tanpa dia harus memanjat gitu. Oh gitu kan. Jadi mereka bertanyanya dengan realistis, bukan melihatnya hantu, karena kan tidak ada gambaran dari kecil ya. Mereka tidak punya gambaran soal hantu-hantu yang ada di Indonesia. Mungkin kalau Dracula mereka paham. Gitu kan. Atau voodoo mereka paham, tapi kalau di sini kan enggak. Jadi ketika melihat yang kayak gitu, mereka hanya merasa aneh aja. Kenapa gitu perempuan kok bisa ada di pucuk pohon cemara gitu. Tanpa harus jatuh. Itu tanpa ada rasa takut sama sekali, karena dalam sistem pendidikan mereka, dalam sistem budaya mereka, hantu-hantu yang seperti kita ini mereka nggak kenal. Jadi wajar kalau mereka nggak takut gitu. Beda mungkin kalau mereka di negaranya dengan hantu-hantu yang biasa mereka kenal, pasti ada tekanannya secara psikis. Cuman perbedaan itu aja sih sebenarnya gitu lah. Tapi lucu juga ya Kang, maksudnya malah nanya gitu. Iya, karena mereka bingung kan, mereka nggak tahu, mereka taunya cuma Dorokulo alias Dracula gitu kan. Dorokulo. Ada aja nih, atau vampire gitu kan. Kang, kalau boleh tahu nih, Kang Sena nih paling suka gunung di Indonesia tuh kan udah banyak nih nanjak gunung. Paling suka gunung apa Kang? Saya pribadi senang Rinjani. Rinjani paling bagus ya Kang? Iya, Rinjani itu lengkap ya. Ada sabana, ada stepa, ada danau, ada gunung baru jarinya. Lengkap lah. Kita di sana bisa. Ada air panas, banyak. Dia itu gunung terlengkap. Kalau yang sementara ini saya tahu. Gitu. Iya. Tapi kalau yang pertanyaannya yang paling mistis nih Kang? Nggak ada. Kenapa Kang? Karena kita nggak kenal tempat mistis. Tapi kalau kejadian mistis, ada. Oh gitu. Jadi harus dibedain nih. Oke, berarti pertanyaannya kejadian mistis yang paling banyak di gunung apa nih Kang? Kalau kejadian mistis paling banyak di Gunung Salak. Oh malah deket ya Kang? Iya, Gunung Salak. Tapi kalau ditanya tempat angker sama tempat mistis, mohon maaf, nggak ada. Oh, tempat kumis nggak ada. Oh, buat Kang Sena mah. Nah, balik nih Kang. Banyak berita tentang beredar orang hilang di gunung. Itu kalau kita mau telaah lebih lanjut itu karena emang kena jin atau gimana tuh Kang hilang begitu Kang? 99,99% human error. Tetapi yang paling enak dibahas adalah sisi mistisnya. Karena kalau kita bahas sisi teknisnya, itu kurang menjual. Sebab banyak orang Indonesia yang tidak paham teknis pendakian. Jadi ketika kita membicarakan lewat teknis, dari sisi teknis pendakian, human error jarang yang nonton, nggak bisa viral. Tapi kalau kita bahas dari sisi mistis, di mana hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia paham, rame. Yakin begitu Kang? Pasti, mistisnya diangkat, baru sisi pendakiannya diangkat. Kalau nggak mistisnya dulu diangkat, dia nggak akan naik beritanya. Itulah cerdasnya kita. Angkat mistisnya, baru masuk yang lainnya. Jadi 99,9% itu human error. Ketidakmampuan membaca medan. Awalnya seperti itu ya? Ya, karena minim pengalaman, minim ilmu. Jadi naik gunung itu kegiatan yang mengundang dan mengandung resiko. Jadi persiapkanlah ilmunya dengan baik, persiapkanlah logistiknya dengan baik, persiapkanlah alatnya dengan baik, persiapkanlah mentalnya dengan baik, persiapkanlah fisiknya dengan baik, dan persiapkanlah pendanaannya dengan baik. Jangan gara-gara pengen Instagramable, viral, sembarangan. Jadi 99% orang yang tersesat di gunung pasti adanya di lembah atau dia jahit punggungan. Dalam artian dia pindah punggungan bisa banyak. Karena ketidakmampuan dia untuk membaca punggungan. Seperti saya bilang, dalam pendakian itu kita harus bermain di punggungan, haram main di lembah. Nah ini kok bisa sampai ganti-ganti punggungan? Kan udah ketahuan nggak ngerti ilmunya. Jadi kalau di gunung hilang itu, gunung itu kerucut, makin ke bawah makin besar, makin ke atas makin kecil. Kalau dia makin ke bawah makin besar. Iya, target pencarian kita namanya karpak ya. Satu karpak 600 meter. Tinggal dikali di berapa karpak diperkirakan kan gitu. Oh, Sobat Kumis, berarti memang nggak semua berhubungan dengan mistis ya Kang ya? Enggak, mistis ada, cuman yang dibesarkan mistisnya. Tetap 99,9% human error.
semua kejadian itu baru mistis. Tapi yang enak diangkat mistisnya. Iya, tapi kan kalau kita dengar sendiri gitu dari orang-orang yang alhamdulillah selamat dari nyasar di gunung gitu. Pasti pas pulang bawa ceritanya ya udah mistis gitu. Apakah mereka halusinasi atau gimana nih Kang? Karena memang yang 1% ini bisa jadi sangat besar pengaruhnya. Karena ada di mindset. Oh gitu. Iya. Padahal ya kalau gampang sih di gunung gitu ya. Dia dibilang gampang enggak, dibilang susah juga enggak sih. Ya. Ada yang namanya stop, sit down, thinking, observe, planning. Itu kalau kita ada apa-apa, sit down, duduk, bikin relax. Ada coklat, makan coklat. Biar kata depan ada setan lagi gelantungan mondar-mandir, jangan bergerak dari lokasi itu, diam. Jangan bergerak selangkah pun, diam. Sambil nikmatin aja udah apa, ngerokok, santai, sampai relax. Tenang, yakin. Ini kondisi gue emang nyasar, kondisinya, situasinya udah bukan di alam gue yang real. Di sini ada gangguan goib, udah diam. Udah tenang. Kalau udah tenang, yang tadinya bego jadi pinter. Kalau nggak tenang, yang tadinya pinter jadi blow on. Nah ini perbedaannya harus bisa dipegang. Kalau udah tenang, sedikit ilmu yang kita punya kepake. Kalau kita nggak tenang, sebanyak apapun ilmu yang kita punya nggak ada yang kepake. Makanya tenang dulu timbulin. Kalau udah duduk tenang, ya berpikir. Ini kok aneh, ini pohon dari tadi di sini, ntar di sini, ntar di situ, ntar di sini, ntar di situ. Kan udah tenang pikiran. Oh ini nggak bener nih. Ini kok ada makhluk bolak-balik begini gitu kan. Ini halusinasi apa nyata nih? Kalau udah tenang kelihatan. Oh ini emang gangguan jin. Sebab jin itu memang ada diciptakan Tuhan. Berlindunglah saya dari godaan jin. Apa yang saya bisa baca? Anas boleh, Falak Binas boleh, ayat kursi boleh. Udah tenang, pikir udah jelas, wah nih gue emang gak boleh kemana-mana nih. Tunggu sampai pagi dulu deh. Gue berlindung aja sama Allah. Jangan bergerak. Yang payah itu udah tahu keadaan kayak gitu terus aja jalan. Ya makin gak ketemu lah. Habis ya berarti staminanya gitu kan. Staminanya habis, syukur-syukur dia masih hidup. Nah, itu kan. Baru kalau udah pikir oh iya nih ada gangguan goib, posisi gue kayak gini. Baru planning. Ya udah gue besok pagi-pagi aja dari jalan kalau matahari udah terbit, udah hari ini gue ikat lah tangan gue apa gimana. Pokoknya jangan bergerak. Kalau udah planning baru udah observasi baru planning, mempelajari situasi dan kondisi kita baru kita merencanakan. Kalau udah tenang, kita datang dari mana, bisa sampai sini, biasanya ketemu lagi tuh jejaknya. Kan yang payah kalau kita nggak tenang, jejak depan matanya nggak kelihatan, Mas. Gitu. Tapi kalau kita tenang, lah ini bekas gua jalan nih, kelihatan. Lah itu kan kita praktekin, kita simulasiin sama siswa-siswa kita di saat pelantikan. Kita taruh mereka random, taruh di lembah, taruh di sini. Sengaja jejaknya kita, waktu mereka mau kita taruh, jejak mereka kita tegesin tuh. Kita tinggal mereka semalaman, tapi kita tungguin. Tapi mereka rasanya sendirian. Nah di situ kita didik ketenangan mereka. Ketika mereka udah tenang, mereka bisa lihat jejak kembalinya. Cuma yang nggak tenang panik, wah kemana-mana bang. Nah, di situ kunciannya. Sobat gitu. Kumis Jadi jangan setan mulu disalahin, kasihan setan, buseng. Tapi Kang berarti cerita di Salak banyak ya Kang ya? Ya banyak. Dan belum jadi novel nih ya? Belum. Berarti masih ada nih novel-novel berikutnya nih untuk diceritain. Insya Allah saya akan mendedikasikan untuk menulis. Kang boleh tahu nggak Kang? Kalau buat bocoran sedikit nih, di Salak itu yang paling mistis kayak gimana Kang kejadiannya Kang? Salaka ya, Perak, gunung yang penuh kilau. Kalau pengalaman saya pribadi, ya tentunya akan berbeda dengan ahli supranatural atau yang lain-lain. Karena kan saya hanya pendaki. Kalau buat saya itu yang paling mistis, yang saya rasa betul-betul menggetarkan. Di saat saya nemu jenazah, saya dapat jenazah di tengah jalur. Saya hanya berdua dengan rekan saya. Saya membagi dua. Jadi saya bagi tugas waktu itu. Ini kesalahan fatal. Jadi pelajaran buat saya. Teman saya turun ke bawah untuk cari bantuan, sementara saya nunggu jenazah sendirian. Ternyata
teman saya masuk ke Kampung Bunian, saya pun nungguin jenazah yang fake, bukan jenazah juga. Jadi ketika pagi-pagi kita saling ketemu, kita berantem nyari jenazahnya nggak ada. Saya juga nanya, mana orang kampung yang lu bawa? Katanya lu bawa orang kampung. Nah lu mayatnya mana? Kok mayatnya hilang? Lu nggak tanggung jawab lu. Padahal itu mayat kita pagerin, pakai kayu beberapa terus kita taliin. Kalau memang ada hewan buas, ya mungkin babi hutan ataupun sejenis kucing besar ngambil, pasti tali yang saya buat rusak dong. Tapi ini nggak ada bekasnya, bahkan bekas ada jenazah aja nggak ada. Ketika kita turun ke bawah, nyari orang kampung yang kata teman saya bawa juga nggak ada. Ah itu. Sebab di saat nungguinnya itu, masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bayangin saya nungguin jenazah sendiri-sendiri di tengah Gunung Salak, teman saya turun nyari bantuan. Itu kan nggak boleh. Harusnya kita berdua di situ tunggu jaga jenazah sampai pagi, besok pagi baru kita turun sama-sama. Jenazah kita tandain nih, ya lokasinya. Baru kita sama-sama turun. Enggak, ini malam-malam kita memisahkan diri. Nah, tuh lanjut ntar di novel ya atau enggak? Iya. Kayaknya nih cerita sebelumnya kan yang di situ juga ya, yang kita bahas kumis sebelumnya kayaknya deh. Banyak kalau kumis yang sebelumnya. Kebetulan Salak kan random banget waktu Random banget ya, benar. Itu kan kejadian tahun 94. Oh, lebih Saya muda kan lagi. naik Gunung Salak itu ya mungkin baru sekitar 150 kalian lah. Kurang lebihnya gitu. Udah kebanyakan, Kang. Kang, terakhir nih Kang, ada nggak tips dan trik nih buat para pendaki gunung yang baru, buat sobat-sobat kumis di rumah gitulah maksudnya. Kang Sena kan termasuk pendaki yang udah lumayan berpengalaman lah untuk beberapa medan yang agak sulit atau agak mistis sekalipun gitu. Ada nggak tips dan trik sarannya gitu? Kalau nggak kata-kata terakhir untuk sobat kumis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke Kang. Jadi seperti saya bilang tadi, ini kegiatan yang mengundang dan mengandung resiko. Ya, jadi jangan pernah remehkan persiapannya. Yaitu siap mental, siap fisik, siap alat, siap logistik, siap pendanaan, juga siap dengan ilmunya. Sebab tidak ada yang namanya pendaki hebat. Yang ada hanya pendaki terlatih. Jadi ingat, nggak ada tuh yang namanya pendaki hebat, nonsen. Yang ada hanyalah pendaki terlatih, melatih ilmunya, melatih egonya, bisa bekerja sama secara tim, melatih dirinya untuk bisa melakukan pendakian, terutama fisik, gitu kan, melatih untuk mengatur keuangan, juga yang lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan ini. Intinya tidak ada pendaki hebat, yang ada hanyalah pendaki terlatih. Latihlah dan belajarlah dirimu. Gitu. Oke. Baik, demikianlah obrolan kita seputar misteri tentang pendakian gunung Kang Arya Sena sebagai seorang solo hiking atau pendaki senior ya. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dalam obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Kang udah mampir ke sini dan cerita-ceritanya seru banget ya. Masih banyak sih. Masih banyak ya Kang. Nanti dilanjut deh Kang kalau enggak. Baik, terus update tentang kumis kupas mistis tiap malam Jumat di Transvision Official karena selalu ada kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.